Selamat pagi Bapak Ibu peserta PPG yang terkasih. Saya akan menyampaikan tentang cara menggunakan LMS pagi ini hari pertama untuk lokakarya perangkat pembelajaran ya. Linknya masih sama ya kemarin di ppgkatolik.siagapendis.com. Lalu Bapak Ibu login menggunakan akun masing-masing. Lalu pilih di bagian lokakarya di sebelah kanan ya. Kalau yang kemarin pendalaman materi di sebelah kiri, sekarang pilih yang lokakarya. Ketika sudah masuk di lokakarya, akan muncul 5 modul ya. 5 modul yang akan kita dalami, kita ikuti hingga nanti berakhir pada tanggal 30 November dengan ujian komprehensif. Nah, kita fokus di perangkat pembelajaran dulu. Modulnya sudah terbuka, ini tanggal mulainya 7 November dan akan selesai nanti tanggal 17 November untuk perangkat pembelajaran. Jadi selama 12 hari ya, kurang lebih ya. 10 hari ya, 10 hari. Nah, kita buka modulnya. Jadi di sini tidak ada pretest ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya sampaikan tidak ada pretest untuk modul ini, tidak sama seperti yang lalu. Jadi nanti silahkan langsung dibuka modulnya yang sudah di-share dosen masing-masing di grup WA. Kita tidak menggunakan modul yang ada di LMS karena modul yang di LMS ini masih diperbaiki dalam tahap perbaikan. Jadi gunakanlah modul yang dibagikan oleh dosen di grup WhatsApp masing-masing kelas ya, yang dari pendidikan Islam punya. Kita meminjam dari Bimas Islam. Nah, jelas yang pertama Bapak Ibu harus membaca kontrak kuliah dulu, ini penting ya. Apa yang harus dikerjakan hari ini. Nah, di sini di menu-menu ini ada menu kontrak belajar. Nanti silahkan dibaca dulu, diklik ya kontrak belajarnya. Di sini dosennya atas nama Dedimus Berangka, kelasnya kelas H ya. Tanggal masuk, tanggal selesai ya 7 sampai 17 November 10 hari. Nanti ada 1 hari libur hari Minggu. Nah, kontraknya silahkan cermati dengan baik ya. Kontrak-kontrak kuliah ini sama dengan yang dosen-dosen sudah share di grup WhatsApp. Untuk hari pertama Senin 7 November apa yang harus saya lakukan? Yang Bapak Ibu harus buat adalah resume ya. Hari ini resume saya jelaskan untuk resume. Resume di sini sudah ada instruksinya tadi ya di kontrak belajar ya apa yang harus diresum. Jadi resume 1 analisis SKL, KIKD, penilaian dan hasil belajar dan program tahunan semester halaman 30 sampai 50 pada modulnya. Jadi yang diresum cukup halaman 30 sampai dengan 50, tidak perlu 1 KD diresum. Ya. Ini berbeda dengan pendalaman materi yang lalu. Fokus pada halaman tersebut. Kenapa saya fokus pada halaman tersebut? Karena yang akan saya kerjakan tugas 1 nanti adalah di halaman tersebut ya, tugas 1 ini. Jadi resume ini Bapak Ibu membantu Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas nanti, tugas 1 ya. Jadi silahkan kerjakan resumenya dengan baik. Format resumenya bisa menggunakan template yang sama dengan pendalaman materi kali lalu, format template resumenya. Lalu bagaimana saya mengerjakan resume? Mengerjakan resumenya tinggal klik tambah ya, klik resume dulu lalu klik tambah. Lalu pilih tema resume berurutan ya. Hari pertama resume 1. Ini di sini ada 13 resume, tapi kita tidak menggunakan 13-nya. Nanti hanya sampai resume 6, tidak apa-apa ya. Pokoknya prinsipnya ikuti kontrak perkuliahan. Resume 1. Nah, silahkan nanti diketik resumenya, disimpan dalam bentuk PDF, lalu diupload di sini ya. Mudah. Lalu simpan resume, selesai ya untuk resume. Lalu untuk diskusi di siang hari, silahkan klik menu diskusi, lalu perhatikan instruksinya, silahkan download file dan cermati perintah diskusi di bawah ini. Lihat buka diskusi ya. Nah, ini adalah instruksi diskusi hari pertama. Ada 2 nomor ya Bapak Ibu ya. Nomor 1, berdasarkan materi yang sudah Bapak Ibu resume sebelumnya ya, uraikanlah apa manfaat atau relevansi materi tersebut bagi pengembangan profesi Bapak Ibu sebagai guru agama Katolik. Lalu yang kedua, dari materi tersebut konsep hal apa yang masih sulit untuk dipahami atau diterapkan di lapangan, mengapa?
Nah, itu ya, itu instruksinya. Silahkan dikerjakan langsung di kolom komentar di bawah ini. Ini seperti ketika kita mengerjakan tugas analisa bahan ajar di pendalaman materi kali lalu, ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu tidak ada kesulitan. Lalu kalau sudah, kirim komentar, selesai. Ini untuk diskusi. Jadi nanti dosen akan menilai langsung diskusi di LMS sama dengan resume. Lalu tugas, ya tugas itu 1 hari 1 tugas itu dikerjakan di akhir hari. Klik tugas. Tugas hari pertama apa? Bapak Ibu diminta menganalisis SKL KIKD menggunakan taksonomi dan membuat program tahunan. Nah memang bunyi dalam LMS begini Bapak Ibu ya, tetapi kita lihat kontrak belajar lagi. Ya, prinsipnya kita selalu ikut kontrak belajar. Tugasnya adalah tugas 1 mana? Nah, tugas 1 adalah mengerjakan tugas menganalisis KIKD menggunakan taksonomi untuk salah satu kelas sesuai dengan jenjang pendidikan yang diampu sesuai format. Jadi Bapak Ibu tidak diminta untuk membuat program tahunan dan program semester. Jadi tidak perlu buat, hanya analisis KIKD saja dan indikator menggunakan taksonomi. Di mana saya harus mengerjakan? Klik detail. Ya, ada tulisan detail. Nah, perhatikan instruksinya. Baca baik-baik instruksi yang diberikan oleh dosen. Lalu template pengerjaan untuk tugas part 1 ini dosen-dosen sudah share di grup kelas masing-masing ya templatenya. Nanti silahkan mengerjakan tugas 1 ini sesuai dengan template yang dosen sudah berikan di grup kelas. Lalu disimpan dalam bentuk PDF, lalu diupload di sini, simpan tugas, selesai. Ya, instruksinya ada di sini. Template mengerjakannya nanti dosen akan share di grup kelas WA masing-masing. Nah, untuk remedial itu nanti ya, remedial itu di hari terakhir dan materi tambahan jika ada dari dosen ya. Nah, itulah sekilas pengenalan untuk modul lokakarya kita. Secara sekilas memang lebih mudah, lebih simpel dan lebih sederhana dibandingkan dengan pendalaman materi yang kali lalu kan lebih banyak ya. Tagihan-tagihannya ada formatif dan lain, tes formatif dan lain-lain. Kalau di sini hanya ada resume, diskusi, tugas, hanya 3 saja. Cuma sederhana tapi tugasnya yang agak berat begitu Bapak Ibu ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kita tetap membimbing Bapak Ibu, para dosen akan membantu Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap semangat menjalankan tugas dan aktivitasnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi untuk kita semua.